Metode deasidifikasi basah dengan larutan magnesium karbonat pada konservasi kuratif naskah kuno media kertas. Deasidifikasi merupakan tindakan penetralan asam pada kertas, khususnya naskah kuno. Deasidifikasi menjadi sangat penting karena naskah kuno media kertas mengandung asam yang menyebabkan degradasi kertas atau penurunan kualitas kertas yang ditandai dengan beberapa ciri. Yang pertama, kertas berwarna kecoklatan, kemudian lebih rapuh, dan terjadi korasi tinta pada naskah yang menggunakan iron glue-in, dan pada beberapa bagian menimbulkan bintik-bintik kecoklatan atau foxing. Melihat kondisi tersebut, deasidifikasi menjadi metode yang sangat penting dalam menyelamatkan khususnya konservasi naskah kuno media kertas. Metode deasidifikasi basah dengan larutan magnesium karbonat pada naskah kuno media kertas dipilih untuk dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain. Yang pertama, kondisi naskah. Tidak semua naskah kuno bermedia kertas memakai tinta yang bersifat luntur dalam air. Yang kedua, manusia. Metanol yang dipergunakan dalam metode deasidifikasi kering sebelumnya bersifat kurang baik terhadap kesehatan manusia atau bersifat toksik jika ditelan dan menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti pada ginjal, hati, sistem saraf pusat, sistem saraf optik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sifat bahan. Metanol mudah terbakar, karena itulah penggunaan metanol diminimalisir sehingga untuk naskah kuno bermedia kertas yang tidak luntur lebih baik digunakan metode deasidifikasi basah. Yang keempat, ekonomis. Metode basah dengan magnesium lebih ekonomis dibandingkan dengan metode kering karena metanol PA yang digunakan pada deasidifikasi kering harganya cukup tinggi. Yang kelima adalah residu. Deasidifikasi kering dengan menggunakan barium hidroksida dan metanol cenderung meninggalkan residu berwarna keputihan di permukaan naskah sehingga mengganggu estetika naskah. Selanjutnya, alat dan bahan untuk deasidifikasi. Yang pertama adalah alat untuk deasidifikasi basah. Terdiri dari pH meter, neraca timbang, beker gelas, spatula atau sendok, kemudian sink. Selanjutnya, bahan untuk deasidifikasi basah. Yang pertama adalah larutan standar pH 4 dan 7. Yang kedua, aquades. Yang ketiga, plastik. Yang keempat, serbuk magnesium hidroksida karbonat dengan kode 4 Mg CO3 Mg OH2 5H2O. Yang kelima adalah gas karbon dioksida. Kemudian yang keenam, parafin, dan yang ketujuh, bolting paper. Berikut tahapan deasidifikasi basah. Yang pertama adalah kalibrasi pH meter. Kalibrasi dilakukan pada 2 titik, yakni terhadap larutan standar pH 7 dan 4. Setiap selesai mengukur pH,
elektroda selalu dibersihkan menggunakan Aquades. Yang kedua, uji pH kertas. Uji pH kertas dilakukan dengan menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Jika kertas dinyatakan asam, pH lebih kecil daripada 7, maka dilanjutkan uji kelunturan tinta. Yang ketiga, uji kelunturan tinta. Uji kelunturan tinta dilakukan dengan cara meneteskan 2 tetes Aquades pada tinta dalam naskah yang telah dialasi plastik Mylar. Kemudian dilanjutkan dengan menempelkan kapas di atas tetesan Aquades tersebut dan menekannya sedikit demi sedikit dengan jari. Jika tidak ada tinta yang menempel pada kapas, berarti tinta tidak luntur. Uji kelunturan ini dilakukan terhadap tinta hitam dan berwarna selain hitam. Yang keempat adalah persiapan larutan magnesium karbonat. Sebanyak 50 gram serbuk magnesium karbonat ditimbang dan dihomogenisasi terlebih dahulu dengan larutan Aquades. Setelah itu dilarutkan dalam 20 liter Aquades. Kemudian larutan tersebut dialiri dengan gas karbon dioksida atau CO2 selama 60 menit. Yang kelima adalah perendaman naskah kuno dalam larutan magnesium karbonat. Naskah yang telah diuji pH dan dipastikan bahwa tidak luntur kemudian direndam ke dalam larutan magnesium karbonat tersebut selama 30 menit. Naskah dialasi menggunakan parafin. Yang keenam, pengeringan naskah kuno. Naskah dikeringkan dengan suhu ruangan hingga benar-benar kering. Pengeringan dilakukan dengan dialasi blotting paper. Yang ketujuh, uji pH kembali. Uji pH kembali dilakukan terhadap naskah kuno. Jika pH telah netral, cenderung basa, yaitu pH 7,5 sampai 10. Ini menurut ISO 9706 tahun 1994 dan ISO 11108 pada tahun 1996. Maka dilanjutkan ke tahap laminasi. Proses deasidifikasi basa selesai. Agar hasil konservasi terhadap naskah kuno media kertas menjadi lebih optimal, maka setiap naskah kuno media kertas sebelum dikonservasi disarankan melalui uji pH dan uji luntur terlebih dahulu untuk menentukan metode deasidifikasi kering atau deasidifikasi basah. Setelah dinyatakan luntur atau tidak luntur, maka ditentukan metode deasidifikasi. Untuk naskah kuno luntur agar dilakukan dengan deasidifikasi kering, dan untuk naskah kuno yang tidak luntur agar dilakukan dengan deasidifikasi basah.